Sahabat, orang-orang yang masuk dalam kelompok abundance mentality atau abundant mindset ini adalah mereka yang menganggap bahwa kue kehidupan, rezeki dalam kehidupan di dunia ini begitu berlimpah dan berkecukupan untuk semua orang, sehingga selalu merasa berkecukupan, senang berbagi, senang memberi, dan senang memudahkan, menolong atau memudahkan urusan orang lain. Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia, senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya pada Inspirasi Ramadan. Pada Inspirasi Ramadan kali ini saya akan sharing mengenai abundance mentality atau abundance mindset. Silahkan like dan subscribe dulu channel ini, hidupkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload update atau video yang baru. Share video ini di media sosial Anda. Sahabat, Anda tentu pernah mendengar istilah abundance mentality atau abundance mindset. Orang-orang yang memiliki abundance mindset ini, mereka berpikir bahwa kehidupan di dunia ini begitu berlimpah. Rezeki atau kue kehidupan ini berlimpah dan berkecukupan. Semua orang akan berkecukupan, tidak ada kekurangan. Karena itu mereka orang-orang kelompok yang berpola pikir abundance mindset ini, mereka merasa berkecukupan, senang memberi atau senang berbagi, senang menolong orang lain, tidak pernah merasa kekurangan. Sebaliknya ada orang-orang yang memiliki mindset atau pola pikir yang berlawanan yang disebut sebagai scarcity mentality atau scarcity mindset. Orang-orang yang kelompok ini merasa bahwa kue kehidupan atau rezeki di dalam kehidupan dunia ini terbatas, sehingga harus diperebutkan, harus dikumpulkan agar tidak kekurangan. Akibatnya orang-orang ini sering merasa dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi kekurangan, merasa kekurangan, sehingga serakah dan menumpuk harta dan lain sebagainya. Inilah lawan atau kebalikan dari abundance mentality. Sahabat, dalam kehidupan yang sekarang yang penuh berkelimpahan ini sudah ditunjukkan dengan berbagai perubahan-perubahan yang begitu cepat. Jika kita lihat bahwa kalau ada salah satu bahan energi tertentu misalnya mulai berkurang, maka ditemukan bahan energi yang lain. Demikian halnya banyak hal sumber-sumber makanan, kalau sumber makanan satu berkurang, ada substitusi sumber yang lain. Itu menunjukkan bahwa begitu berlimpah rezeki di dalam kehidupan ini, begitu berlimpah kehidupan ini, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan tentang kekurangan itu. Nah, orang-orang yang memiliki abundance mentality ini, orang-orang yang memiliki abundance mindset inilah yang di era perubahan sekarang ini akan mampu meraih keberhasilan dan juga kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya. Sahabat, bagaimana hubungannya atau kaitannya ibadah puasa Ramadan ini dengan membangun mindset yang berkelimpahan atau abundance mentality atau abundant mindset ini? Ada beberapa cara dalam membangun atau mengembangkan abundant mentalities. Yang pertama adalah meyakini bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ini yang pertama perlu diyakinkan di dalam hati kita, bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya tidak akan pernah merasa kekurangan. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak akan sampai ajalnya seseorang sampai rezekinya itu sudah diberikan dengan sempurna. Artinya kalau belum sempurna rezekinya diberikan, maka belum sampai pada ajalnya. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar, mencari, menjemput rezeki tersebut. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, tetapi rezeki tahu di mana posisi kita. Dengan ibadah puasa Ramadan ini, kita dilatih kembali untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah untuk setiap makhluknya. Maka kita tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada kecemasan terhadap hal itu. Itulah yang akan membangun
mentalitas keberlimpahan dalam diri kita atau abundance mentality kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak rasa syukur. Ya, ibadah Ramadan ini kita dilatih dari mulai fajar terbit sampai dengan matahari terbenam untuk menahan rasa lapar dan haus, dan itu melatih, melembutkan hati kita untuk bisa juga merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang pernah merasa kelaparan atau kekurangan makanan, sehingga membuat kita yang berkecukupan tentang makanan ini menjadi lebih mudah bersyukur, membuat hati kita menjadi lebih mudah bersyukur. Dan orang yang mudah bersyukur akan merasa berkecukupan, dan itulah yang akan membangun atau mengembangkan abundance mentality atau abundant mindset kita, mindset berkelimpahan di dalam diri kita. Jadi memperbanyak rasa syukur di dalam hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak berbagi atau senang berbagi. Nah, kita tahu ibadah Ramadan ini mendidik kita untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Dianjurkan untuk banyak berinfak, banyak bersedekah, bahkan dijanjikan oleh Allah pahala yang begitu berlipat di dalam Ramadan ini bagi orang-orang yang bersedekah atau berinfak. Memberi buka puasa akan mendapatkan pahala senilai pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia. Jadi di dalam 1 bulan Ramadan ini kita dididik untuk banyak berbagi, banyak peduli, banyak membantu, menolong sesama, banyak membantu, memudahkan orang lain. Inilah sikap-sikap abundance mentality, orang-orang yang berkelimpahan, yang senang memberi, senang berbagi, senang memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, terus gali asah keunggulan yang ada di dalam diri kita. Jadikan itu kelebihan-kelebihan, gunakan itu untuk kebaikan-kebaikan. Manfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita, gunakan untuk kebaikan, kebajikan yang bisa kita bagikan kepada sesama. Jadi Anda memiliki banyak ilmu, sharing, berbagilah ilmu. Anda memiliki banyak keterampilan, sharing, berbagilah keterampilan. Tunjukkan bahwa Anda memiliki passion untuk keunggulan di bidang apa, sehingga itu memberi manfaat kepada banyak orang, bisa memberi sharing atau berbagi kepada banyak orang. Ini adalah bagian dari sifat-sifat abundance mentality, abundant mindset. Jadi gunakan, asah terus keahlian, kelebihan, dan keunggulan yang Anda miliki, dan itu jadikan kelebihan, gunakan untuk kebaikan kepada sesama. Itu yang keempat. Yang kelima, terus hidupkan harapan-harapan positif, sikap-sikap proaktif terhadap setiap peluang-peluang dan kesempatan. Orang-orang yang memiliki abundance mentality itu orang-orang yang selalu menganggap bahwa kesempatan di dunia ini begitu banyak, berlimpah. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri dan mengambil kesempatan yang ada itu. Karena itu terus tebarkan sikap optimis, sikap positif, harapan-harapan positif untuk peluang-peluang mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan ini diajarkan juga dalam Ramadan supaya kita terus meningkatkan rasa keimanan, kepercayaan diri kita untuk membangun, mengasah kualitas diri kita. Jadi terus hidupkan harapan-harapan positif, hidupkan terus sikap proaktif, menyiapkan diri dan berani mengambil kesempatan-kesempatan maupun peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Itulah akan mengasah dan melatih terus sikap abundance mentality di dalam diri kita. Sahabat, itulah 5 cara yang bisa kita latih juga di dalam ibadah kita Ramadan ini. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini ibadah yang sangat istimewa, dampaknya multidimensional, bukan hanya pada kualitas keimanan ketakwaan kita, tetapi juga pada kualitas pribadi kita. Dan salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan ini bisa berdampak pada mengembangkan sikap berlimpahan di dalam diri kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Ramadan kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jal Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.